Hari ini kita sudah memasuki bulan April. 2 minggu lagi saudara, nanti kita akan memperingati hari Paskah, yaitu hari kematian Tuhan dan kebangkitan Tuhan. Ya, setelah kita memperingati hari kematian Yesus saudara, 3 hari kemudian kita akan merayakan hari kemenangan, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur tidak menyembah Allah yang mati, tapi kita menyembah Allah yang hidup. Saudara, Paskah itu merupakan satu paket, yaitu kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan Yesus bangkit. Ini adalah satu fakta kebenaran yang tidak bisa dibantah. Saudara, kalau kita melihat bagaimana Yesus bangkit, itu kita bersyukur. Tetapi jika Yesus tidak bangkit, saudara, maka kekristenan itu cuma bualan saja, cuma hayalan saja. Tapi puji Tuhan, Yesus bangkit, Dia telah mengalahkan maut. Amin, saudara. Puji Tuhan. Tema hari ini adalah He died, He rose, and He lives. Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Wahyu 1 ayat 17 dan 18, Yesus berkata, "Jangan takut, akulah Alfa dan Omega. Aku yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Memang aku mati, tapi lihat sekarang, aku hidup untuk selama-lamanya. Aku yang memegang segala kunci maut dan segala kerajaan maut." Itu sebabnya kita bersyukur, saudara, karena Yesus bangkit. Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkalnya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai ayat yang kelima. 1 Korintus ayat 15 ayat 3 sampai ke 5. Firman Tuhan berkata, "Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan, bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. He rose." 1 Korintus 15 ayat yang kelima berkata bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. He lives. Nah, dari ketiga ayat ini jelas sekali, saudara, bahwa Yesus telah mati, tapi Dia telah bangkit kembali dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Ada seorang penulis terkenal namanya Max Lucado. Dalam bukunya yang berjudul 6 Hours One Friday, 6 jam dalam satu hari Jumat, saudara. Dia menceritakan, saudara, ada seorang misionaris di Brasil, Amerika Selatan. Dia menemukan satu kelompok suku Indian, saudara, di mana mereka hidup di daerah yang terpencil. Satu ketika mereka mengalami wabah penyakit yang sangat menular, saudara, sehingga setiap hari ada orang yang mati. Mereka membutuhkan, saudara, pengobatan secara medis. Sebetulnya di daerah situ ada satu rumah sakit, tetapi harus menyeberangi sungai, saudara. Tapi mereka tidak berani menyeberangi sungai itu, karena mereka percaya
sungai itu dihuni oleh roh-roh jahat. Kemudian misionaris ini menjelaskan kepada mereka, jangan takut menyeberangi sungai ini, karena tidak ada apa-apa. Mereka tidak percaya. Lalu misionaris ini, saudara, pergi ke pinggir sungai itu, mengajak semua penduduk, saudara, untuk melihat. Dan misionaris ini mencelupkan tangannya ke air itu. Dia berkata, nggak apa-apa. Tapi mereka tidak percaya, saudara. Kemudian misionaris ini turun ke sungai itu. Sungai itu setinggi pinggang. Lalu dia mencipratkan air itu ke wajahnya. Nah, tidak apa-apa katanya. Mereka tetap tidak percaya. Kemudian misionaris ini menyelam, saudara. Berenang sampai ke seberang. Tidak apa-apa. Ini nggak apa-apa katanya. Lalu semua penduduk di pinggir sungai itu mencebur semua, saudara. Mereka berenang sampai ke tepian di seberang sana. Ternyata tidak apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebetulnya inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saudara. Ya, ketika Tuhan Yesus berkata, jangan takut menyeberangi sungai kematian ini. Aku sudah mengalahkan maut. Tapi mereka tetap tidak percaya. Tuhan Yesus menyentuh mayat anak laki-laki di kota Nain dan membangkitnya. Mereka tetap tidak percaya, saudara. Kemudian Tuhan Yesus memegang mayat tangan anak perempuan Yairus dan membangkitnya. Mereka tetap tidak percaya, saudara. Kemudian Tuhan Yesus dengan sengaja membiarkan Lazarus mati di dalam kubur selama 4 hari, saudara. Dan dia memanggilnya keluar. Lazarus, keluar. Dan orang yang mati itu bangkit kembali. Saudara, sekarang kita tidak perlu takut akan sungai kematian. Kita sekarang jangan takut, saudara. Sebab Yesus sudah mengalahkan maut. Amin, saudara. Yesus bangkit. Dia mengalahkan maut, saudara. Nah, kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa ia telah mengalahkan maut. Iblis tidak mampu menahan Yesus dalam kematian. Kubur tidak mampu menahannya, saudara. Karena Yesus telah bangkit, dia menang. Itu sebabnya kita bersyukur. Mari kita sebelumnya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus berkata, I am the resurrection and the life. He who believe in me, though he may die, he shall live. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Amin, saudara. Ya, hari Kamis yang lalu, ketika pemberangkatan jenazah dari Adijasa, menantu saya yang sudah dipanggil oleh Tuhan, saya yang menyampaikan firman Tuhan tentang walaupun orang mati, ya, kalau percaya kepada Yesus, Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan maut. Tetapi barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun sudah mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak perlu takut akan kematian. Karena kita tahu, Yesus bangkit, kita juga akan dibangkitkan. Amin. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, Yesus berkata, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah segatmu? Saudara, Yesus sudah menang. Kita tahu semua tokoh di dunia ini, baik itu presiden, jenderal, raja, pemimpin agama, nabi, semua ada kuburnya. Nabi Ibrahim, Nabi Daud, Nabi Musa, semua ada kuburnya. Tapi cuma satu yang kuburnya kosong. Itulah Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus, saudara, kuburnya kosong. Sekarang dilihat di mana? Di Israel tidak ada. Ya, kuburnya ada, tapi tidak ada tulang belulangnya. Sebab Yesus sudah bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara,
Yesus juga menjelaskan kepada Thomas di dalam Yohanes 20 ayat 24 dan 25. Karena Thomas tidak percaya ketika Yesus bangkit, dia tidak bersama dengan murid-murid yang lain. Dan Thomas ini berkata, aku tidak akan percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke tangan yang berlubang dan lambung yang tertusuk, yang lubang kena tombak. Dan 8 hari kemudian, Yesus datang kembali kepada murid-muridnya yang di dalam kamar terkunci rapat. Tapi Yesus dengan tubuh kemuliaan, dia bisa tembus tembok. Dan dia berkata, peace be with you. Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lalu dia berkata, mas, Thomas, ready mas. Lalu dia berkata, taruhlah telunjukmu di tanganku yang berlobang dan di lambungku. Jangan sampai engkau percaya. Langsung Thomas berlutut menyembah. Dia berkata, you are my Lord, you are my God. Engkaulah Tuhan, engkaulah Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata, kamu percaya karena kamu melihat. Tapi percaya, berbahagialah orang yang percaya tapi tidak melihat. Saudara percaya? Amin. Kita tidak melihat Yesus yang bangkit dan hidup, tapi kita percaya karena firman Tuhan itu ya dan amin. Langit akan berlalu, tetapi firman-Nya kekal sampai selama-lamanya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Di dalam Mazmur 56 ayat 14 dikatakan, sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Maka aku boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya Yesus bangkit. Sekarang pertanyaannya adalah, mengapa Tuhan Yesus itu mau menyeberangi sungai kehidupan? Sungai kematian. Mengapa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib? Kita akan belajar hari ini, saudara. Yang pertama, mengapa Yesus itu mau mati di atas kayu salib? Yang pertama, supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan. Amin. Manusia itu cenderungnya berbuat kejahatan, saudara. Roma 3 ayat 23 berkata, manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Come short from the glory of God. Tapi Roma 6 ayat 23 berkata, upah dosa itu maut, tetapi kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus adalah hidup kekal untuk selama-lamanya. Saudara, kita manusia memang kecenderungannya berbuat dosa. Tapi orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit dari kematian, dia akan dibebaskan dari segala kejahatan. Kita membaca dalam Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa? Membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang apa? Rajin berbuat baik. Saudara, setelah kita dibebaskan dari segala kejahatan kita, mari kita hidup di dalam kekudusan sehingga kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, dengan kematian Yesus, darahnya telah membebaskan kita dari segala kejahatan kita dan untuk menguduskan hidup kita. Kisah 3 ayat 26 berkata, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hamba-Nya dan mengutusnya kepada kamu supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Saudara, Yesus mati supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan manusia yang cenderung berbuat dosa. Dan saya katakan setelah kita dibebaskan, kemudian kita dikuduskan, Tuhan memanggil kita untuk berbuat baik, menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Nah, saudaraku, di dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara, yang pertama, Yesus mau mati di atas kayu salib
supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan kita, kemudian kita hidup dalam kekudusan dan boleh menjadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, saudara, mengapa Yesus mau, saudara, menyeberangi sungai kematian? Mengapa Yesus mau mati di atas kayu salib? Yang kedua, supaya kita dibawa kembali kepada Allah. Dalam 1 Petrus 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia apa? Membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, manusia itu setelah jatuh dalam dosa, maka dia jauh dari Allah, saudara. Tapi dengan kematian Yesus kita didekatkan kembali. Kita diperdamaikan, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur. Kita dibawa kembali kepada Allah yang dulunya kita jauh, sekarang kita didekatkan. Melalui kematian Yesus, manusia yang telah jauh dari Allah dibawa kembali kepada Allah. Diperdamaikan dengan Allah dan kita bisa mendekat kembali kepada Allah. Yesus mau agar kita selalu dekat kepadanya. Saudara mau dekat kepada Tuhan? Tidak ada jalan lain. Setiap pagi kita mulai saat teduh, memuji menyembah Tuhan. Intimacy with God. Keintiman dengan Allah itu yang kita harapkan supaya kita senantiasa dekat kepada Tuhan. Karena kita sudah diperdamaikan. Walaupun manusia itu berdosa, tetapi oleh kematian Yesus, kita semua sudah didekatkan kembali, diperdamaikan kembali dengan Allah. Satu tangan dari atas tangan Allah, dari bawah tangan manusia, dan dipegang oleh Yesus di tengah, supaya berdamai kembali. Tanpa kematian Yesus, manusia, saudara, akan hilang untuk selama-lamanya. Di dalam Roma 5 ayat 10 dikatakan, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin, saudara. Kita pasti diselamatkan. Itu sebabnya kita bersyukur. Di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 23 dikatakan, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu apa? Kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Puji nama Tuhan. Ayat yang ke-23 berkata, sebab itu kamu harus apa? Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Kita juga mau menjadi pelayan-pelayan Tuhan, supaya kami terus bertekun dalam iman kita. Dengan adanya pandemi COVID yang belum berakhir, dengan adanya resesi ekonomi, dengan adanya banyak tantangan kesulitan. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, in the last days perilous time shall come. Pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kehidupan akan semakin keras, tantangan semakin berat, saingan semakin ketat, kejahatan semakin meningkat. Tetapi kalau kita bertekun dalam iman, kita tidak akan tergoncangkan, sebab kita hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Itu sebabnya jangan mau digeser oleh pengharapan Injil. Kita yang sudah mengenal Injil yang benar, kebenaran itu akan membuat kita teguh, kuat menghadapi segala badai kehidupan apapun. Saudara, sekarang ini banyak berita hoax, berita kebencian, berita yang tidak benar. Saudara, hanya berpeganglah pada Injil. Itu kekuatan Allah yang luar biasa, supaya kita tetap tidak tergeser iman kita oleh apapun juga. Yang pertama, mengapa Yesus mau menyeberangi sungai kematian? Mengapa Yesus mau mati di atas kayu salib? Karena supaya kita, saudara, dibebaskan dari segala kejahatan kita. Dan saudara, kita boleh menjadi saksi Tuhan
Ya, kita menjadi berkat setelah kita dikuduskan. Yang kedua, mengapa Yesus mau mati di atas kayu salib, menyeberangi sungai kematian, supaya kita dibawa kepada Allah. Kita yang dulu jauh dari Tuhan, kita yang dulu putus hubungan dengan Allah, sekarang diperdamaikan kembali. Dan yang ketiga, supaya kita hidup untuk Dia. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia, dosa saudara dan saya. Mari kita hidup untuk Dia. Amin, saudara. Puji Tuhan, kita baca dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. Gantilah semua orang dengan kata saya. Gantilah mereka dengan kata saya. 1, 2, 3. Dan Kristus telah mati untuk saya, supaya saya yang hidup tidak lagi hidup untuk diri saya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk saya. Amin. Luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidup untuk Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kita biasanya hidup untuk diri sendiri, untuk kesenangan kita, fokus kita hanya diri sendiri. Tetapi dengan kematian Yesus yang sudah menebus kita dari dosa, mari kita hidup untuk Dia, menjadi alat Tuhan di akhir zaman ini. Teruslah berdoa supaya gereja kita, saudara, ditambahi dengan jiwa-jiwa yang baru, saudara. Jangan puas sampai saat ini. Saya percaya kalau tempat ini tidak cukup, saudara, Tuhan akan memberikan perluasan atas gereja kita. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Efesus 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ayat 2, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pangeran namanya Zinzendorf. Pangeran Zinzendorf ini satu ketika menghadiri sebuah pameran lukisan. Lalu dia melihat lukisan Tuhan Yesus yang disalib. Di situ ada tulisannya, ini yang aku lakukan bagi kamu. Apa yang kamu lakukan untuk aku? Pulang dari pameran itu, Pangeran Zinzendorf, saudara, terketuk hatinya oleh tulisan di sana. Dan dia yang dulunya, saudara, tidak peduli. Lalu dia mulai bertobat dan mulai melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada seorang lagi, pangeran, saudara, yang muda, ganteng, bangsawan, kaya raya, namanya Franz, saudara. Karena kaya raya, dia itu setiap hari dugem. Tahu dugem, saudara? Ya, pergi ke night club, ya, senang-senang untuk dirinya sendiri. Kemudian ada seorang bapak rohani membisikkan kepada dia, kamu itu setiap malam ke sini berbuat yang sia-sia. Buat apa kamu berfoya-foya? Kamu berfoya-foya dan membuat hidupmu sia-sia. Pulang dari tempat itu, Franz, seorang bangsawan ini, terngiang-ngiang terus dengan omongan dari bapak rohani itu, sampai dia tidak bisa tidur, saudara. Kemudian besoknya dia pergi menjumpai bapak rohani itu. Dia berkata, doakan saya, Pak, supaya saya bisa pergunakan hidup saya bukan hanya untuk diri saya sendiri berfoya-foya, tapi aku rindu dipakai oleh Tuhan. Setelah didoakan, saudara, Franz ini menjadi penginjil. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ke daratan Eropa, ke Asia, saudara, sampai ke Indonesia di bagian timur, saudara. Kemudian namanya berubah jadi Franciscus Xaverius. Nah, Franciscus Xaverius ini bekerja mati-matian seperti Rasul Paulus, saudara, dan dia membaptis 750.000 orang dari orang-orang yang penyembah berhala, penyembah pohon,
penyembah jimat-jimat. Semua saudara dimenangkan. Kalau hidup kita diserahkan kepada Tuhan, maka kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Yang percaya, kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tema kita hari ini adalah He died, He rose, and He lives. Dia telah mati, Dia telah bangkit, dan Dia hidup untuk selama-lamanya. Sekarang saudara, pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus mau menyeberangi sungai kematian? Mengapa Tuhan Yesus itu mau mati di atas kayu salib? Yang pertama, supaya kita dibebaskan dari segala kejahatan. Supaya kita hidup dikuduskan dan jadi berkat bagi orang lain. Yang kedua, supaya kita dibawa kembali kepada Allah. Kita yang dulunya putus hubungan dengan Allah, sudah diperdamaikan oleh Yesus dalam kematiannya di atas kayu salib. Supaya kita ini, saudara, menjadi dekat dengan Tuhan. Karena sudah diperdamaikan, saya percaya menjadi berkat bagi orang. Yang ketiga, supaya kita hidup untuk Dia. Kita yang dulu hidupnya untuk kesenangan pribadi, tidak peduli dengan pelayanan pekerjaan Tuhan. Mari kita sekarang hidup untuk Dia, membalas kasih-Nya yang luar biasa. Ya, save to be served. Kita diselamatkan untuk melayani, menyelamatkan orang lain. Setuju? Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya ketika Yesus telah mati bagi kita, sekarang alamilah kuasa kebangkitannya. Mari kita hidup bagi Dia dan tidak hanya untuk diri sendiri. Ya, nanti kita ada ibadah memperingati hari kematian Tuhan Yesus, hari Jumat ya. Ya, saudara hadir jam 10. Setelah itu hari Minggunya kita akan merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Jadi hari Jumat dan hari Minggu. Ya, nanti Bapak Hendy akan mengumumkan di grup penata layan. Saya percaya saudara semua diberkati oleh Tuhan. Karena saudara sudah diselamatkan, mari kita menyala-nyala roh kita untuk beribadah melayani Tuhan. Rasul Paulus berkata dalam Roma 12 ayat 11, "Never flag in zeal, be aglow in your spirit, serve the Lord." Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, masuk di dalam perjamuan kudus. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur karena Tuhan sudah berbicara kepada kami. Kenapa Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib? Karena Engkau mau membawa kami dekat kepada Tuhan, membebaskan dari segala kejahatan, dan kami hidup untuk melayani Tuhan, untuk Yesus yang telah lebih dulu mati dan bangkit. Terima kasih Bapa di surga, tanamkan firman Tuhan dalam roh kami, supaya kami lebih lagi Tuhan memberikan diri kami, memberi diri kami untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami. Kami percaya jeripaya kami dalam persekutuan Tuhan dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sebentar Tuhan, kami akan memasuki perjamuan suci. Kami akan mengingat senantiasa Yesus telah mati di atas kayu salib supaya kami semua diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah kami semua bertobat. Kami boleh, oh Tuhan, melupakan segala yang tidak baik. Kami minta ampun segala dosa salah kami. Dan firman-Mu berkata, jikalau kami bertobat, jikalau kami mengaku dosa kami, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Bapak. Urapi hamba-hamba-Mu yang akan membagikan roti dan anggur. Urapi hamba-Mu yang akan membacakan firman. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap untuk masuk dalam perjamuan suci. Bersama-sama kita berkata, amin, amin.